Selamat pagi, kita lanjutkan pembahasan kuis. Ini masih sama dengan yang sebelumnya, hanya kalau yang sebelumnya kita menggunakan summation formula yang pertama, S1. Nah, sekarang kita pakai yang summation formula yang kedua, S2 itu ya. Oke, jadi apa bedanya? Kalau yang summation formula yang pertama itu operasi yang dilakukan per satu iterasi loop-nya itu hanya satu kali, makanya ditulisnya satu, gitu kan ya? Di dalam iterasinya itu hanya satu gitu. Sementara kalau yang S2 ini operasi yang dilakukan di dalam per iterasinya itu bukan satu, tapi kalau dilihat di sini I gitu. Apa itu I? Berarti angkanya mengikuti si 4 ini gitu. Jadi kalau yang sebelumnya ya itu kan di iterasi pertama misalnya pada saat I-nya sama dengan, kita ambil sama dengan yang ini lah ya. Ini kan I-nya sama dengan 4 nih mulainya. Pada saat I-nya sama dengan 4 itu operasi yang dilakukannya satu kali. Pada saat I-nya sama dengan 5 operasi yang dilakukannya satu kali. Terus sampai ini ya, sampai N plus 2. Pada saat I-nya N plus 2 itu juga dilakukannya satu kali. Maka ini kemudian kita jumlahkan berapa totalnya. Nah, proses seperti ini kalau kita tuliskan dalam matematika itu ditulisnya begini, I sama dengan 4, kemudian hingga N plus 2, ini 1, gitu ya. Nah, sekarang kan beda. Sekarang ini I gitu. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah, saya hapus mungkin yang ini. Oke. Bedanya, jadi kalau di sini pada saat iterasi pertama yaitu ketika I sama dengan 4, yang dikerjakan, operasi yang dilakukan adalah sebanyak I kali. I-nya berapa? Kan I-nya sekarang lagi 4 ya, berarti 4 kali. Nah, pada saat iterasi kedua, yaitu pada saat I-nya sama dengan 5, yang dia kerjakan itu adalah 5 kali gitu. Operasi yang dikerjakannya ya. Oke, terus sampai I-nya sama dengan N plus 2. Pada iterasi terakhir, I-nya sama dengan N plus 2. Artinya operasi yang dilakukannya adalah N plus 2 kali. Gitu. Nah, ini kita jumlahkan. Gitu. Jadi, kita bukan menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, tapi yang kita jumlahkan adalah 4 ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, terus gitu ya. Jadi yang kita jumlahkan tuh 4 tambah 5, terus sampai N plus 2 gitu. Nah, ini sama dengan berapa gitu. Ya. Nah, ini kita tinggal lihat saja formula dasarnya. Kalau formula dasarnya gitu ya. Kita coba formula dasarnya. Formula dasarnya itu kan dia mulainya dari 0 atau dari 1 ya, bebas ya, boleh dari 0, boleh dari 1. Kita ambil dari 1 saja karena kalau 0 itu kan penjumlahan 0 tambah berapa itu kan bisa diabaikan ya. Nah, ini sampai N, kalau ini I gitu ya, kan katanya itu sama dengan N plus 1 dibagi 2 kan ya. Gitu kan ya. Ini adalah formula yang dasarnya gitu S2. Nah, sementara yang kita miliki sekarang adalah I-nya mulai dari berapa tadi? Dari 4 ya kalau tidak salah. Oke. I-nya mulai dari 4, diakhiri dengan N plus 2 gitu ya. Kemudian I, nah ini berapa kan gitu. Ya ini mirip tapi geser gitu ya batas bawah sama batas akhirnya. Nah, salah satu caranya supaya kalian lebih memahami, saya tidak akan tulis secara cepat ya gitu ya, tapi saya akan jelaskan pemikiran dasarnya. Jadi kalau misalnya rumus yang standar, yang ini yang sebelah kiri, itu kan sebenarnya dia itu kan ini nih artinya kan berarti kan 1 ya, karena mulainya I-nya dari 1. Jadi ini I-nya diganti nih. I-nya diganti dengan 1 pertama kali kan ya. Terus ditambah dengan dia increment 1, 1, 2, ditambah dengan 3, ditambah terus sehingga sampai tambah N. Ya, hasil penjumlahan ini itu katanya sama dengan ini gitu. Nah, sementara yang kita miliki yang sebelah kanan itu kan bukan 1 tambah 2 tambah 3 kan, tapi kan I-nya mulai dari 4 sehingga I-nya pertama kali diganti dengan angka 4. Saya mungkin tulis di sini lah ya. Ini kan sampai gitu ya. Jadi biar agak panjang nih, coba
karena ininya dari 4. Ya, kita kan bermain dengan jumlah data yang besar ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah berapa kita bisa tulis panjang aja gitu ya. Misalnya gini ya. Hingga N. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini adalah yang sebelah kiri yang sudah saya tuliskan adalah formula dasar yang kita miliki, modal yang kita miliki. Nah, sekarang problem yang kita miliki adalah yang sebelah kanan gitu. Nah, yang sebelah kanan ini perhitungannya kan mulai dari 4 I-nya. Berarti kan 4 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai N plus 2 gitu kan ya. Nah, sebenarnya N plus 2 itu, saya jangan langsung nulis N plus 2, saya tulis mulai dari N lah ya. Ditambah N gitu ya, ditambah N plus 1, sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, berhentinya di N plus 2 gitu. Oke? Artinya sebenarnya saya melakukan subset, saya melakukan perhitungan yang sama dengan yang sebelah itu, hanya dari sini aja gitu, dari sini. Nah, ini kan sama nih. Nah, gitu loh. Tapi ada bagian yang saya tidak menghitung dan ada juga bagian yang penghitungan dasarnya dia nggak hitung gitu. Itu bagian yang mana? Yang ini gitu. Kita lihat ya. Kalau misalnya kita akan pakai rumus ini kan artinya penjumlahan yang ini kan ya, yang ini ya. Ya kita contek aja dulu gitu. Kita contek nih rumusnya. Saya kasih warna merah mungkin di sini. Ini yang tidak termasuk kan ya. Terus mungkin warna hijau, ini juga nggak masuk gitu ya. Nah, tapi saya mau nyontek aja rumus yang ini, gitu ya, bahwa ini sama dengan yang saya tulis ulang deh ya, bahwa I sama dengan 4 sehingga N plus 2I, itu saya nyontek dulu rumusnya, katanya N plus 1 per 2 gitu ya. Oke? Tapi masalahnya N plus 1 per 2 itu mengandung 1 tambah 2 tambah 3 gitu. Sementara kita nggak punya 1 tambah 2 tambah 3. Berarti kita harus kurangi itu gitu. Ya. Berarti ini harus dikurangi dengan 1 tambah 2 tambah 3. Berarti berapa? Dikurangi 6. Karena tidak termasuk di dalam problem kita gitu. Nah, tapi di rumus asalnya dia kan berhenti sampai sini gitu. Padahal kita masih menjumlahkan ini, artinya nanti penjumlahan kita jadi kurang gitu, karena si N plus 1 tambah N plus 2 nya nggak masuk. Berarti kita harus memasukkan ini ke dalam rumus kita gitu, yang hijau ini. Ditambah N plus 1 ditambah N plus 2. Nah gitu. Oke, maka rumus yang kita punya sekarang adalah ini. Nah, itu tinggal kita hitung saja gitu ya. Coba kita hitung supaya menjadi lebih sederhana gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan, ini saya buka aja ya, N kuadrat ditambah N dikurangi 6 ditambah N plus 1 ditambah N plus 2. Gitu ya, ininya per 2. Oke, nah ini berarti N kuadrat plus N, ini saya pelan-pelan sekali ya. Ini kan 6 tambah, atau N-nya saya majukan. Ini kan minus 6 tambah 2 ya, atau nggak salah ya. Berarti berapa? Minus 4. Oh, ada satu lagi ya. Sorry. Oke, ada minus 6, ada 1, ada 2 gitu ya. Berarti kan jadi minus 3 ya. Minus 3, kemudian N-nya ada 2, ditambah 2. Oh, nggak boleh ditambah ya, sorry. Sebentar. Supaya nggak bingung gini. Saya kasih kurung ya, karena ini kan sorry, bentar. Ini nih, oh enggak ya, ini dia sendirian ya. Ini sendirian. Gitu ya. Berarti saya mau tulis ininya dulu supaya satu-satu. Jadi yang merahnya, sebentar, gimana nih? Gini gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang hijaunya gitu. Tadi kita dapat 2N plus 3. Gitu ya. Jadi oh ya, jangan lupa ini per 2 ya. Jadi sama dengan N kuadrat plus N per 2 gitu ya.
ini udah saya campur aja ya, berarti minus 3, kemudian plus 2N. Oke, nah gimana caranya supaya saya bisa menyederhanakan lagi? Ya udah berarti bagian ininya kita kalikan 2 ya, supaya bisa per 2 gitu. Berarti minus 6 plus 4N gitu. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti. Nah, ini kita masukkan tadi N kuadrat, berarti plus 5N minus 6 per 2. Gitu ya. Kalian boleh memfaktorkan bagian atasnya, boleh juga tidak. Jadi ini saya pindahkan ke bawah, I sama dengan 4, sampai berapa tadi, N plus 2 gitu. N plus 2I sama dengan ini gitu. Kalau mau disederhanakan, karena kan pada akhirnya ketika kita mencari kelas efisiensi dan kemudian mencari kompleksitas waktu gitu ya, itu yang akan diperhatikan itu hanyalah yang order of growth-nya paling tinggi. Di sini yang order of growth-nya paling tinggi siapa? Ini kan ya, N kuadrat gitu kan ya. 5N sama minus N itu sebenarnya nantinya tidak akan diperhatikan gitu, karena kita berbicara tentang sekali lagi data yang sangat besar. Maka kita bisa bilang bahwa sigma dari I yang dimulai dari 4 dan diakhiri dengan N plus 2 itu mendekati setengah N kuadrat. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi ini kalau dilanjutkan ditanya kelas efisiensinya apa ya berarti N kuadrat gitu kan, karena yang paling tinggi N kuadrat ya. Kalau ditanya lagi asimptotiknya apa? Asimptotiknya berarti big theta N kuadrat. Begitu ya. Karena kalau misalnya tidak ditentukan kalian harus pakai big O atau big omega atau big theta, itu kita pakainya big theta ya, karena yang paling rapat dengan data pengamatan yang kita miliki. Demikian, semoga dapat dipahami.